Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Saudara Mauna. Iya Bang. Gimana kabarnya Bang? Ya Alhamdulillah Bang. Puasa pertama Bang sudah 2 hari insya Allah Bang. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bagaimana dengan istri? Puasa juga? Saya belum pulang Bang. Belum pulang Bang. Selama belum mu'alaf? Saya belum tahu dia Bang. Selama mu'alaf mungkin itu belum pulang? Iya masih di luar Bang. Ya Allah ya Karim. Nanti pulang mungkin bulan awal Maret mungkin Bang. Ya Allah. Tapi beliau sudah tahu kalau abang ini udah syahadat? Belum Bang. Belum juga. Iya nanti pelan-pelan lah Bang. Saya sambil canda-canda lah Bang. Saya mau mu'alaf gitu Bang. Tapi masih canda-canda Bang. Iya Masya Allah. Nanti kalau saya pulang kan nggak boleh Bang kalau kumpul Bang. Iya, di Islam kita nggak boleh ngumpul yang beda akidah gitu Bang. Ya, saudara-saudara, sahabat Mauna ini mu'alaf betul. Beliau adalah seorang mu'alaf yang tadinya boleh dibilang juga pencela, suka ngebully Bang Zuma juga. Alhamdulillah beliau udah syahadat. Ya Bang, itu aja ya Bang ya. Makasih ya Bang Juma ya. Makasih ya Abangku. Iya saya turunnya Bang cuma. Ya, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, bakso, bakso. Bakso. Ya, sinyalnya Bang. Bang bakso. Halo, ya. Ya, Muslim non Muslim? Non Muslim. Muslim non Muslim? Non Muslim. Oh, gimana kabar Bang? Sehat? Sehat. Gimana? Ada yang mau di? Waduh, Enggak, nih kok komen? Saya mau bertanya sama Juma, gimana narasi dia tentang 2 Yohanes 1 ayat 7 itu? 2 Yohanes 1 itu kan jelas abangku, sebab banyak penyesat. Ini penyesat nih, penyesat. Ya. Yang pergi ke seluruh dunia, yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Nah, artinya yang bukan penyesat adalah yang mengimani dan mempercayai serta mengajarkan kepada orang lain bahwa Yesus itu manusia. Tapi yang penyesat tidak mengaku Yesus yang datang ke dunia ini itu bukan manusia. Dan itu saya menemukan data di dalam Galatia 1 nomor 1, nomor 11, nomor 12. Paulus mengatakan dia kedatangan sosok Yesus yang bukan manusia. Berarti penyesatnya dia biang keroknya Bang. Iya, itu gitu. kan menurut Anda, pemahaman Anda kan begitu. Bukan, kan pemahaman Anda kan begitu. Bukan saudaraku, kesimpulan kan begitu. ketika itu kan jangan emosi apa. Ketika kita membaca, itu kan subjektivitasmu, kan begitu. Ketika kita membaca sebuah narasi, barulah kita bisa memberikan sebuah kesimpulan ketika yang kita baca itu sesuai dengan apa yang ada gitu loh. Bukan kita pelintir. Contoh. Iya. Dari Paulus seorang rasul. Dengar dulu. Dari Paulus seorang rasul bukan karena manusia, juga bukan oleh seorang manusia, melainkan oleh Yesus Kristus. Tuh, dia nggak ngaku. Dia nggak ngaku kan? Mana itu? Galatia 1 nomor 1. Dia nggak ngaku kan? Di mana dia bilang? Di suratnya Galatia 1 nomor 1. Apanya nggak ngaku? Paulus nggak ngaku kalau Yesus itu manusia. Berarti dia adalah antikristus. Terus korelasinya ke bukan, jangan dulu kau menyimpulkan. Lah kan dia sudah mengatakan. Kau yang 2 Yohanes 1:7 itu kan iya, ya siapakah gini, penyesat itu? Siapa penyesat itu?
Siapa penyesat itu? Penyesat itu tanda-tandanya tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia. Nah, siapa dia? Paulus. Apa katanya? Bukan manusia, melainkan Yesus Kristus yang mengajarkan aku Injil. Kan gitu. Sekarang kalau murid-muridnya yang 12 ditanya, siapa yang memberitakan Injil kepadamu? Manusia atau bukan manusia? Manusia. Namanya siapa? Yesus. Itu muridnya. Maka Tapi kalau Paulus ditanya, diam dulu kau, jangan ngerocos. nah silakan Anda buktikan Kau pengakuan jangan Paulus ini. congor dulu, makanya dengarkan dulu biar Anda pintar. Artinya literasimu belum teruji kan begitu. Silakan. Di 2 Yohanes 1:7 itu Bang, cuma di sana memperingatkan guru palsu yang menyangkal kemanusiaan Yesus ya. Kemanusiaan Yesus ya. Yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia. Iya, artinya tidak mengaku Yesus sebagai manusia, Sekarang, kemanusiaan Yesus. coba Anda baca dengar Galatia dulu. 1. Makanya diam dulu, jangan ngerocos, biar pintar kau. Literasimu belum teruji lah. Artinya peringatan terhadap penyesat itu, Yohanes menekankan munculnya banyak penipu yang menyebarkan ajaran palsu ke seluruh dunia. Yang tidak mengaku, yang tidak mengaku dengar bahwa dulu, diam dulu, jangan ngerocos kau, biar pintar kau sedikit. Kau kan ngerocos saja kerjamu. Kemanusiaan Ya. Yesus yang disangkal maksudnya di saat penyesat tersebut. ya sekarang baca Ternyata bahwa Galatia Yesus- 1. Diam dulu mulutmu, kau nggak mau. Emosi Kau nggak mau dia. diajarin. Itu baca Galatia 1. Dia iya ntar nanti ke sana satu-satu. Gitu dong, emosi. Bukan kok emosi. Diam dulu. Tadi kan dia menyajikan 2 Yohanes 1 ayat 7. Artinya Iya, penyesat clear itu. dulu. Mm-mm. Kita breakdown dulu clear, baru nanti kita ke Galatia 1 ayat 1 kan begitu. Kemanusiaan yang Silakan. disangkal itu, penyesatan tersebut adalah menyangkal bahwa Yesus Kristus datang sebagai manusia sejati dalam daging atau dalam daging. Ya. Sehingga antikristus itu siapapun yang menolak ajaran bahwa Yesus adalah Allah yang menjadi manusia dianggap Kenapa? sebagai penyesat. Di mana dalilnya? Antikristus. Di mana dalilnya Allah jadi manusia? Enggak, literasi kan tadi kau kan siapa bernarasi. yang Saya juga mengajarkan? bernarasi. Ya bukan. Siapa yang Kita mengajarkan? bernarasi dulu. Tunggu bentar, Siapa yang bentar. mengajarkan Bentar Allah jadi dulu, manusia? Jangan ngerocos. Siapa Jangan yang ngerocos mengajarkan dulu, kau. Allah jadi manusia? Biar literasimu teruji. Diamlah dulu, diam. Sementara Tadi ada di narasimu Yohanes 1 ayat itu 14 itu hancur. jelas, itu jelas ya. Yohanes 1 ayat 14 itu jelas. Firman itu Dia telah datang menjadi sebagai daging. manusia kok di situ. Sehingga di antikristus Lucu Anda. Lucu kamu itu, lucu. Memang layak kamu itu Dalilnya sebagai di teman Yohanes 1 diskusi 14. sambil menunggu buka gitu loh. ya, Nah sekarang coba Anda lihat yang mengajarkan bahwa Yesus datang bukan manusia itu siapa? Sudah tersangkanya jelas kok, masih ngeyel. Baca Galatia 1 nomor 1. korelasinya kan nggak ada ke sana. Baca Apa, coba? Galatia 1 nomor 1. Baca. Di sana Paulus menyatakan bahwa ia menjadi rasul bukan karena manusia. Dia menjadi Atau rasul diangkat bukan oleh karena manusia. menjadi manusia. Makanya kau baca harus semua. Ada. Berarti yang datang Di kepadanya sana ini bernama Yesus. menyatakan bahwa saudara, ia menjadi rasul berarti- bukan karena manusia. Makanya korelasinya harus kau bisa ya, komparasi. bukan karena manusia, tapi oleh karena siapa? Iya. Ya makanya diam dulu kau biar saya baca. Kan kau mau minta saya baca? Ya, bukan begitu diskusi. Makanya literasimu itu belum teruji. Iya. Artinya di sana bukan karena manusia, melainkan langsung oleh Yesus Kristus dan Allah. Nah, tanpa- berarti Yesus datang kepada Paulus Waduh, manusia atau kau bukan? ngerocos. Itulah kau ngerocos. Kau belum teruji. Iya. Sehingga ayat itu menekankan bahwa Injil dan kerasulan Paulus berasal dari wahyu ilahi, bukan otoritas manusia. Itu Bukan substansinya di manusia. sana. Bukan manusia, Apa korelasinya? tetapi dari Yesus. Bukan Apa manusia tapi Yesus. korelasinya? Betul? Bukan manusia tetapi Yesus. Di Betul? sana ayat itu menekankan bahwa Injil dan kerasulan Paulus berasal dari wahyu ilahi, bukan otoritas manusia. Berarti Itu Yesus bukan maksudnya. manusia kan? Sehingga Yang datang kepada di Paulus. sana-
Makanya diam dulu kau, jangan ngerocos. Poin penting Galatia 1 itu. Identitas itu Paulus seorang rasul. Sumber yang datang otoritasnya bukan dari kepadanya manusia, Yesus. bukan pula oleh manusia. Sekarang ketika ada Wahyu yang suara, didapatkan dengar, oleh dengar. Paulus Dengar, dari ketika Yesus. ada suara terdengar, akulah Yesus yang kau aniaya. Itu suara manusia atau suara bukan? Mana Bukan kau manusia. ngerocos? Ilmumu belum teruji cuma. Kau kan dia comor. Kan begitu. Yang datang kepada Paulus, melawan pengajar sesat yang meragukan yang datang kepada Di sana Paulus inti dan mengaku, poin ayat 1 Galatia itu. akulah Yesus yang kau aniaya. Itu manusia atau bukan manusia? Hei, Tadi kau itu manusia kau atau udah bukan manusia? mencret. Tadi kau udah mencret, dibuat apa Hei. itu? Hei, Kau kan udah manusia atau mencret bukan tadi. manusia? Malu kau tadi kan? Mencret Karena apa? literasimu itu belum teruji. Itu aja terus kau Ya ulang-ulang. mencret kau tadi, makanya kau alasan kabel putus. Ini. Mencret Ya kenapa? iya, memang begitu gayamu, modelmu. Mencret karena apa? Ya mencerailah kau tadi sama abang itu. Makanya tadi ini substansi Galatia 1 itu ayat 1 korelasi dengan Yohanes Mencret itu. karena apa? Korelasinya. Karena apa? Coba dulu. Karena apa? Karena Karena literasimu belum teruji. Kau cuman ngarang Itu aja bebas. tuh. Kan begitu. Lucu ente. Coba dulu lucu. Galatia 1 itu tentang apa itu? Poin-poinnya Nggak, apa? Paulus Di sana Paulus mengatakan bahwa wahyu yang dapatkan bukan dari manusia, bukan dari manusia, tetapi dari Yesus. Ilahi Yesus. Dari Yesus kan? Dari Yesus yang bukan manusia. Berarti dia menyangkal kalau Yesus itu manusia. Gitu aja kok Itu. sibuk. Dia mengatakan dia menerima Injil bukan oleh karena manusia, tetapi oleh Yesus. Berarti dia menyangkal Yesus itu manusia. Aneh kau ini. Relasi 2 Yohanes 1 ayat 7. Iya jelas Korelasinya apa 2 Yohanes itu dong. sama Galatia? Iya karena Paulus lah yang mengatakan Yesus apa sih? datang Kau nggak kepadanya paham bukan ya? manusia. Makanya kau dengar Yohanes itu. kalau orang bicara. Diam dulu kau, diam. Dengar. Biar pintar kau, biar pintar. Dengar kalau kau mau pintar, dengar. Paulus Kau nggak mau dengar, orang mengaku belum selesai dijelasin. Paulus mengaku Yesus yang datang kepadanya di Damsik itu bukan manusia. Betul? Ayo, berarti antikristusnya adalah 2 Paulus. Yohanes 1:7 cuma biar kau pintar. Di sana menekankan Yesus adalah Allah yang menjadi manusia. Nenekmu Itu kiper nggak dalilnya di ada. Yohanes 1:14. Tidak di 1 ada di Galatia situ, itu nggak cuma ada. Paulus nggak menekankan ada. bahwa wahyu yang dia dapatkan itu bukan dari Tidak manusia, ada, melainkan tidak dari ada, Yesus dan kuasa tidak ilahi. Itu ada. maksudnya. Tidak Makanya ada, bukan literasimu belum begitu. mampu. Bicara sendiri dia, Dinda. Gila, Apa gila. kemampuan literasimu membuat Kamu dua hal yang dibawa tidak aja ada cebok pakai kulit durian di bawah. Nggak Bicara sendiri soalnya. langsung dibales sama Allah. Cash, dia ngeledekin kabel-kabel, sinyalnya langsung merah. Dia berupaya ngomong tapi sinyalnya sendiri nggak bisa. Makanya nggak nyambung. Allahu Akbar, Masya Allah. Ketawa. Paulus mengaku kok yang datang kepadanya Yesus tapi bukan manusia. Udah selesai. Antikristusnya jelas. Bible itu sendiri yang menumpahkan isi perutnya kok. Jelas itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Burunda, Bangku, Bang Suma, Bang Jibril. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Dito, Yap. udah aku jadiin moderator. Aku izin 7 menit ya. Fardu dulu sebentar. Oke, siap.
saya sudah selesai fardu asrinya. Saya mungkin izin akan melaga Guru Nda. Iya, gimana? Buat teman-teman Kristen, tapi kita hikmat ya, karena kita lagi di bulan suci Ramadan. Ya, banyak hal yang kita perlu diskusikan dengan teman-teman Kristen, bahwa para mujahid di Batra Apologet Islam Indonesia, terutama panglima kita, Guru Nda kita, masih menginginkan terjadi dialektika dengan teman-teman sahabat-sahabat Kristen. Dan karena kita tidak membatasi, oh kami puasa ya puasa, gitu ya Guru Nda ya. Siap, Iya. silakan teman-teman Kristen yang mau naik, monggo bernarasi dulu Guru Nda. Iya, silakan teman-teman non Muslim kalau mau berdiskusi silakan naik. Kita membahas tentang tema ya, supaya kita beri edukasi gitu loh kepada anak bangsa. Sorry. Jadi tidak memperlihatkan adanya rasa benci gitu, semata-mata karena ingin menyampaikan kebenaran itu seperti ini loh. Nah, terkait tadi sahabat, tidak jarang kita menemukan saudara-saudara kita non muslim membahas ayat suci Al-Quran. Memang ketika dikatakan ayat suci Al-Quran itu diajarkan secara terperinci, Al-Quran surah Yunus 37 juga ada di dalam An-Nahl 89, Al-An'am ayat 114, Al-An'am 126, surah Yusuf juga, Al-Isra juga ada. Banyak dalil seperti itu. Al-Quran ini ketika dalilnya terangkat, ayat-ayat dalam Al-Quran itu memang bersifat universal dan bersifat global. Kenapa kemudian pada sebagian kasus tidak mengikuti kaidah, di mana kaidah yang ada harusnya bersifat global, dan malahan menjelaskan persoalan tersebut ketika diangkat di ayat-ayat suci Al-Quran itu sangat rinci. Karena Al-Quran itu adalah tali ilahi yang menjadi dasar kebahagiaan dan keselamatan bagi seluruh manusia. Oleh karena itu, niscaya bahwa seluruh hukum memiliki ruang untuk memberikan hidayah bagi manusia. Nah, sekarang ketika Al-Quran itu berbicara mengenai segala hal, rincian, objek yang ditulis dalam Al-Quran secara detail dan terperinci, baik yang telah terdahulu atau hal-hal yang akan datang, maka perlu kita sebagai umat Islam di setiap saat dalam ruang kehidupan kita sebagai seorang muslim memang dibutuhkan sebuah pengajaran berupa ketetapan-ketetapan kitab yang harus kompleks. Nah, tentu saja hal seperti ini merupakan sebuah hal yang mustahil dan tidak masuk akal jikalau dalam kondisi kehidupan kita manusia, pencipta langit dan bumi menurunkan data di dalam kitab suci itu detail perinci seperti apa yang diinginkan oleh saudara kita Kristen. Contoh, ketika Al-Quran terperinci menjelaskan siapa yang diserupakan oleh Nabi Isa alaihissalam, andai saja Al-Quran menyebut nama, maka seketika itu juga akal kita nggak bekerja. Seketika kita tidak akan mencari dan tidak ada lagi ruang untuk kita beriman dengan benar. Kenapa? Karena patok sejarah sudah menyebut nama. Maka seketika ketika patok dari ayat suci Al-Quran ini menegaskan atau menuliskan atau menyebutkan nama pengganti Nabi Isa alaihissalam, maka minat untuk belajar, minat untuk memahami lebih jauh tentang Islam
itu seketika akan berkurang. Kenapa? Karena semuanya sudah terperinci di dalam hal-hal yang justru harusnya membuat kita itu terpancing untuk mengkaji isi Quran. Seperti itu adanya. Andai saja seketika itu menyebut nama, maka Kristen tutup buku. Ketika Kristen tutup buku, tak ada lagi Kristen, maka ruang jihad kita tertutup. Ruang amal jariah kita itu tertutup. Tak ada lagi diskusi, tak ada lagi penyebaran Islam dalam kaidah ini. Siapa yang diserupakan Nabi Isa disebutkan langsung dalam Al-Quran, Kristen tutup. Yang ada kajian-kajian sejarah, habis itu orang-orang akan bersyahadat. Nah, kalau semuanya sudah bersyahadat, ruang jihad berkurang. Tak ada lagi fungsi daripada Al-Quran yang mengatakan Al-Quran itu diwahyukan untuk orang yang berakal. Kalau semua sudah diuraikan, maka tak berakal lagi kita, karena semua sudah terbaca di situ. Maksudnya tak berakal itu tak ada lagi ruang untuk kita belajar. Nah, oleh karena itulah Al-Quran dikatakan sebagai kitab yang terperinci, bukan berarti sesuai dengan keinginan orang-orang Kristen. Terperinci bukan dalam arti kata bahwa dia harus siapa nabi yang dibunuh, usia berapa, warna kulitnya, itu sama seperti orang-orang Yahudi ketika berbicara terkait dengan sapi betina di dalam surah Al-Baqarah. Nah, Islam itu tidak begitu. Jadi ketika Al-Quran menceritakan kisah-kisah kaum terdahulu atau nabi-nabi terdahulu, ya tentu itu ada korelasi dengan kehidupan umat manusia setelahnya, setelah Islam maksudnya. Nah, oleh karena itu kita harus paham bahwa Al-Quran bukan kitab sejarah, sehingga harus menjelaskan seluruh titik-titik persoalan yang ada dalam sejarah. Apa sejarah? Kejadian yang pernah terjadi. Al-Quran ini bukan kitab sejarah, sehingga harus memuaskan orang-orang yang bertanya, yang mencari kelemahan. Lemah Islam itu kalau dipandang dengan keinginan mereka, seperti siapa namanya kakeknya Nabi Muhammad, kenapa tak tertulis dalam Al-Quran, itu cacat. Nah, sedangkan Al-Quran tidak dipandang dari aspek itu. Al-Quran hanya mengangkat sebagian kisah saja yang berhubungan langsung dengan petunjuk dan hidayah terhadap manusia. Oleh karena itu, tujuan daripada kisah-kisah ini disebutkan di Al-Quran dikarenakan adalah tujuan hidayah semata. Tujuan hidayah semata. Jadi kisah-kisah terdahulu tentu memiliki fungsi untuk membuka lebih jelas wawasan, gagasan yang akan menyadarkan manusia dari berbagai ketimpangan dan kekurangan. Kisah-kisah terdahulu adalah tangga vertikal yang sempurna untuk manusia itu mencapai kepada posisi berakal, berilmu, lalu kemudian menyembah setelah menemukan kebenaran itu kepada pencipta langit dan bumi. Nah, kalau harus ditegaskan, harus dijelaskan seperti apa yang dia inginkan, penanya inginkan, ya Al-Quran bukan buku sejarah. Bukan buku sejarah. Kalau dia katakan harus sejarah terinci juga, ya maaf, Al-Quran tidak datang untuk para pengolok-ngolok. Al-Quran datang hanya untuk orang yang berakal. Jadi sahabat yang dimuliakan, kenapa kemudian Al-Quran itu menukil kisah-kisah partikular, di mana Al-Quran memandang sebuah persoalan dengan penuh ketelitian, dikarenakan persoalan tahaddi atau lontaran tantangan. Kenapa Al-Quran menguraikan seperti itu? Juga mengapa Al-Quran ini merupakan salah satu contoh bagaimana orang-orang terdahulu berupaya menghilangkan, berupaya mengurangi dan menambah, berupaya untuk meniadakan, mencampur adukkan. Maka dari sanalah kemudian pembuktian kisah-kisah yang ada di dalam Al-Quran justru cerminan daripada bagian daripada mukjizat Al-Quran itu sendiri.
Dapat kita lihat, dapat kita simak bagi umat Islam nih maksud saya. Dapat kita lihat, dapat kita selami bagaimana kita menyaksikan sebagian dari kajian-kajian Al-Quran yang ada di dalam Al-Quran tidak dijelaskan sama sekali, sama seperti kitab-kitab samawi lainnya. Bagaimana Al-Quran tidak menceritakan tentang Nabi Yeremia dan seterusnya, Hosea, Samuel dan seterusnya. Itu nggak dijelaskan dalam Al-Quran. Tentunya hal ini menunjukkan bahwa menjelaskan ilmu ilahiyah yang datang kepada Rasulullah Muhammad SAW terhadap sejarah nabi-nabi terdahulu atau tokoh-tokoh terdahulu, itu Nabi Muhammad pengetahuannya sebelumnya tanpa belajar, sebelumnya tanpa melakukan penelitian, sebelumnya tidak ada kemudian kemampuan untuk membaca kitab-kitab terdahulu, tetapi beliau Rasulullah menjelaskan secara hakikat-hakikat yang tersembunyi di dalam cakupan yang muncul di dalam kisah yang ada dalam Al-Quranul Karim. Nah, datang penanya, katanya Quranmu terperinci, sepatunya nomor berapa? Nah, ini sebenarnya pertanyaan-pertanyaan konyol yang hanya bisa mereka jadikan sebagai dasar pijakan untuk memerdekakan memerdekakan diri mereka dalam hal menangkal dalam berdiskusi, bukan karena ilmu. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah, ketika kita berbicara mengenai Islam, Al-Quran sekali lagi saya katakan adalah menghantarkan manusia kepada hidayah, atau Al-Quran itu disebut sebagai kitab hidayah, atau sekaligus Al-Quran itu disebut sebagai ketetapan-ketetapan cahaya atau kitab cahaya. Apapun yang dijelaskan dalam Al-Quran tentu cakupannya adalah dalam rangka menyampaikan hidayah bagi manusia. Sekali lagi, apapun yang dijelaskan, yang diuraikan dalam Al-Quranul Karim, kesemuanya itu tak lain dan tak bukan adalah dalam rangka misi agar manusia itu sampai kepada hidayah. Oleh karena itu, jika dalam Al-Quran kita temukan penjelasan yang berulang, maka tentulah itu untuk menegaskan persoalan hidayah itu sendiri. Begitu saudaraku. Ini ada kendala lagi di YouTube ya. Kenapa lagi YouTube-nya, teman-teman? Suaranya gimana? Suaranya double katanya bang. Aku barusan cek juga, iya double. Oke, nggak lagi kan? Cek, nggak lagi kan teman-teman? Masih ya? Sip. Ya, seperti itu sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah. Jadi kita nggak bisa menjadi bahan pemuas pengolok-olok Quran atau yang mengolok-olok ajaran Islam. Andai mereka berakal, mereka cukup melihat Islam ini, bagaimana Islam ini kompleks dalam segala hal, hubungannya, kaitannya dengan ibadah, hubungannya umat Islam dengan Tuhannya, hubungannya umat Islam dengan hukum-hukum peribadatan, dan apapun yang termaktub dari cakupan Islam itu sendiri terhadap Islam. Harusnya mereka akui itu. Jadi terperinci yang dimaksud di sana adalah bagaimana umat Islam dalam kitab sucinya ketika berbicara mengenai suatu hukum yang menghantarkan manusia kepada hidayah, itu dapat dipahami dengan mudah, bisa tersusun dengan sendirinya, dan bisa kemudian diterima dengan akal sehat. Itu fakta itu. Izin bang, itu ya, kayaknya silakan. ada internetnya abang ada 2 itu. Ya karena double-nya omongan aku yang setengah jam yang lalu. Masih muncul? Barusan masih ada suara aku. Susun dengan sendirinya dan bisa. Masih ada. Oh iya. Tunggu. Berarti ada 2 itu. Abang nge-capture ada 2 itu. Lanjut dulu Dinda, saya coba dengarkan suara kalian. Siap. Kang itu? Iya, Bang Jibril itu ya? Wah, ini enak nih kalau ini, alhamdulillah ya. Saya nggak perlu pakai akun saya, audiensnya tuh kenal.
Iya, Sepi. jadi Iya. ya alhamdulillah. Alhamdulillah yang tadi sudah dikatakan terkait dengan literasi bahwa pengolok-ngolok Al-Quran sampai kapanpun mereka akan mengolok-ngolok. Jadi kita juga bisa memperlihatkan kepada mereka kenapa Al-Quran ini tidak menyebutkan nama, gitu kan? Kalau seandainya Al-Quran ini menyebutkan nama, siapa yang diserupakan? Waduh, ya betul juga gitu loh. Jadi kita ruang untuk menjadi pendakwah, menjadi apologet ini terbatas karena sudah terjawab. Sudah ada dalil kalau misalnya dikatakan bahwa yang disalib ini adalah si fulan. Nah itu, jadi sepanjang sejarah dua agama syiar ini, Islam dan Kristen, kalau ternyata Al-Quran punya landasan dasar siapa yang diserupakan, dalil itu eksplisit dikatakan dalam ayat suci Al-Quran, maka selesailah hotel ini dan kita nggak akan ada di sini. Betul ya, gitu Akhi Jibril kalau menurut saya. Lanjut. Iya, udah aman, Bang. Bang Zuma, udah aman. Suaranya udah nggak dapat lagi. Tapi setuju sih, maksudnya iya, aku jadi kepikir ya kalau di Al-Quran disebutkan siapa. Tapi sebenarnya kalau menurut aku ya, ini pribadi aku ya, penting nggak sih disebutkan itu, penting nggak sih, kayak ngaruh nggak sih ke keimanan kita? Ya kalau buat kita kayak enggak, tapi kita simak dulu dari kurungan saja. Kalau aku disebut nggak berpengaruh untuk akidah aku gitu loh, nggak buat aku nggak karena itu Ya nggak ngefek satu. Dan gini Bang, maksudnya di cerita-cerita lain juga orang-orang nggak penting tuh nggak diceritakan, nggak disebutkan. Jadi nggak sepenting itu gitu loh. Bagi Muslim nggak penting, bagi mereka penting. Nah, kalaupun mereka tahu itu siapa, lalu mereka akan sangkal juga kan? Itu kan yang mereka kan sangkal juga kan, kalaupun lah disebut namanya. Si ini, alamatnya di sini, nomor NIK KTP-nya ini, nomor KK-nya ini, pasti disangkal juga kan. Jadi nggak ya, tapi bener Bang Zuma bilang kalau jadi nggak disebut itu, ya menjadi ruang kita untuk diskusi, betul, setuju. Jadi nyoba iman kita, betul, setuju. Kayak tadi nih ada 3-4 kafir nyoba sabar banget ya kan, kita lagi puasa ya kan. Dia bangga dengan nyuri nama Tuhan Allah. Begitu ditanya kamus besar mana, kamus apa yang dia pakai, kamus Alkitab, anjay. Iya, Bang Jibril biasanya ngegas. Enggak lah. Coba puasa guys. Aku selalu kalau ngadepin kafir-kafir itu guys, aku selalu gini Bang Zuma, aku selalu mikirnya tuh kayak air di sungai aja Bang. Kalau ngadepin kafir-kafir ini ya, kayak air di sungai aja Bang. Selalu aja ada aja tai yang lewat. aku selalu berpikir ini kayak air di sungai aja kan, ada aja disambung ngomongku. Iya. Padahal kalau kita menelaah ayat suci Al-Quranul Karim ya, terkait pernyataan secara terperinci apa yang Allah turunkan, wahyukan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW itu cakupan dari hal yang dimaksud itu adalah terkait dengan yang hak dan yang batil,
yang terperinci itu mana yang baik, mana yang buruk, hal-hal yang halal, hal-hal yang haram, itu yang dimaksud di sana. Jadi yang saya katakan yang terperinci di sana adalah terkait dengan hukum. Datang si penanya bertanya tentang nama nabi, terus apa lagi tadi tuh? Aku sambil benerin YouTube tadi, dia tanya apa gitu ya. Yang penting bagi mereka tidak ada jawaban dalam Al-Quran. Itu aja. Andaikan dia bisa bertanya, mempermalukan diri mereka, Nabi Muhammad itu pakai merek celana apa, lepis atau apa gitu, itu dia sudah tahu bahwa ini pertanyaan kayak begini itu tidak ada jawabannya dalam Al-Quran. Dia sudah tahu, dan dia mencari pertanyaan-pertanyaan yang menurut dia Al-Quran tak ada jawabannya. Mereka lupa, dia lupa kalau Al-Quran itu datang menjelaskan hal yang terperinci adalah terkait dengan hukum halal, haram, hak dan yang batil, yang baik dan yang buruk. Bukan dalam hal segala yang dia inginkan. Bukan seperti itu adanya. Tapi kita maklum, tujuan mereka bertanya tentang ayat suci Al-Quran itu kan hanya untuk mengolok-olok, bukan untuk mencari ilmu. Berbeda ketika kita menjelaskan isi Bible, itu bukan mengolok, untuk menyadarkan mereka, untuk meluruskan iman mereka yang berseberangan dengan ajaran Yesus. Itulah kemudian perbandingan terbaliknya antara kita umat Islam ketika menjelaskan Bible dan mereka ketika mentafsirkan terjemahan Al-Quran dengan ilmu akal-akalan mereka sendiri. Jadi sahabat yang dimuliakan oleh Allah, kalau berbicara mengenai keterincian Al-Quranul Karim, sekali lagi saya katakan, Al-Quran sedang berbicara cakupan antara hak dan yang batil. Itu yang perlu dipahami. Sedangkan kalau pertanyaan yang seirama yang ingin kita lontarkan, masih banyak hal yang ingin aku ajarkan kepadamu, namun engkau belum sanggup untuk menanggungnya. Tetapi ketika ia datang, yaitu roh kebenaran, maka dialah yang akan mengajarkan segala sesuatunya itu terkait dengan hukum-hukum, segala sesuatunya yang terkait dengan hukum-hukum, pengadilan dan penginsapan dunia akan dosa. Nah, kalau kita berdasarkan dalil ini lalu bertanya segala hukum-hukum, ini bahaya. Kalau kita bertanya kepada mereka bagaimana hukumnya menurut agama saudara orang yang mati meninggalkan hutang, bagaimana hukumnya tentang nikah di bawah umur di dalam agama saudara, bagaimana hukumnya, mereka akan kelabakan tuh. Padahal dalilnya jelas, ketika roh kebenaran itu datang maka dia akan mengajarkan segala sesuatu tentang hukum-hukum, tentang keadilan. Nah, kita tanya kepada mereka, di mana adilnya Anda yang melakukan dosa, anak orang yang menanggung, yang dibunuh orang benar untuk membebaskan orang jahat, adilnya di mana? Kan roh kebenaran datang mengajarkan segala keadilan. Di mana adilnya ketika Tuhan itu turun menjadi laki-laki? Mana adilnya ketika dia tidak turun dalam rupa wanita? Karena dia datang mengajarkan segala hukum-hukum. Di mana adilnya ketika Tuhan lu datang di abad pertama, sedangkan di abad ketiga, abad keempat, abad kelima, di mana alam semesta butuh Tuhan turun ke bumi, kenapa dia nggak turun lagi? Jadi akan semakin berat
kalau kita ingin berdiskusi secara ilmiah. Ya sayangnya mereka memang nggak layak diajak diskusi ilmiah. Begitu saudara-saudaraku sekalian. Ya mungkin tidak ada dari saudara kita non muslim di bawah, diajak aja ke atas, kita diskusi pelan-pelan membahas tentang materi ini, satu Tuhan versus tiga Tuhan. Siap, Gurunda. Ini sudah ada Henis Silalahi. Silakan, selamat sore, saudari. Selamat sore. Sore juga. Tolong buktikan Ibu ke kami secara akurat, kalau kami kan jelas dia. Islam itu Tuhannya satu, Tuhan kami bernama Allah. Hakikatnya hanya Allah. Pencipta hanya Allah, yang maha pengasih hanya Islam Allah. itu kan sama dengan Yahudi kan? Satu Tuhan kan? Iya, nah sekarang Kristennya ini yang saya maksud Ibu. Ya, tapi kami nggak butuh validasi pula. Nggak butuh validasi Yahudi, nggak butuh validasi Islam. Mau 100 pun Tuhan kami nggak peduli. Bukan itu. Bukan di situ. Iya tahu saya. Tahu saya apa yang bakalan kamu tahu. Validasi Kristen itu sendiri bahwa Tuhannya satu, bukan kami, bukan Yahudi. Kristen sendiri yang kami butuhkan validasi Kristen Tuhan mereka satu itu mana buktinya? Seperti Satu. apa Kristen bisa? Makanya dibilang di situ satu tambah satu sama dengan satu, tetap satu Allah. Tuhannya Yahudi Ya, kan berdiri sendiri. gitu loh. Tuhannya Yahudi kan Tuhan yang berdiri sendiri dan tidak ada aspek kemanusiaan yang melekat pada hakikat ini. Gitu kan? Tidak ada Tiba-tiba- kemanusiaan. Iya. Kenapa kamu bilang gitu? Iya, tidak ada Tuhannya Yahudi itu pernah mengambil kemudian atau menciptakan atau mengadakan atau menambahkan pribadi kedua berupa manusia, itu nggak ada. Iya, makanya saya bilang Islam sama Yahudi itu sama. Nah, oleh karena itu Kristen Monoteisme, muncul. ya kan? Kristen muncul dengan mengatakan bahwa Yesus dibangkitkan dari kubur agar menjadi Tuhan. Nah, ini kan terbukti bahwa saudara punya Tuhan itu lebih dari satu, kan gitu. Dan Anda harus jujur mengaku itu. Iya. Sekarang saya jelaskan kepada sama Mujuma secara akademik Ya, ataupun silakan. secara sejarah, kamu tidak akan menerima. Kenapa? Karena kamu Islam. Bukan karena saya Islam. Karena memang validasi di dalam kitab saudara Tuhan itu ada 3. Iya, itu kan menurut kamu. Kalau menurut kamu kan tidak. Saya udah mengatakan itu validasi pengesahan dari Bible itu sendiri. 1 Yohanes 5 nomor 7, ada 3 yang bersaksi di surga dan ketiganya adalah satu. Itu kan konsep yang pada dasarnya sudah mengakui bahwa memang Kristen bertuhankan 3 tapi dianggap satu. Betul nggak? Masalahnya apa samamu? Kok jadi saya yang jadi masalah? Ini tema diskusi kok. Iya, misalnya lah kalau saya punya Tuhan 10, yang merugikan kamu apa? Nggak ada yang merugikan. Kenapa kamu sampai habis waktu untuk membahas itu gitu loh? Oh, nggak bisa. Kalau Karena kamu agama punya satu Allah ya silakan. Karena agama Kristen itu agama syiar, agama yang diajarkan dengan semua pola agar seluruh bangsa di bumi ini menjadi Kristen. Maka kami mempertahankan agar anak manusia ini tidak masuk ke dalam zona menyembah 3 Tuhan. Kan begitu. Andai saja agama saudara seperti agama Yahudi, bukan agama syiar, bukan agama fulus, bukan agama bisnis, bukan agama ekonomi, maka ya sah-sah saja, silakan aja. Tapi masalahnya agama Anda itu mengajarkan agar diajarkan kepada seluruh manusia, bahkan seluruh makhluk harus diinjili katanya. Begitu. Iya. Andai Islam Kristen itu diam-diam baik kayak Yahudi, ya enggak masalah. Ini enggak. Sekarang saya tanya dulu kau apa Juma. Kalau kau bisa jawab ini, Ya, saya salut dengan kamu. Contohnya gini, silakan. kamu mempertuhankan Allah kan? Ya, Yakin pasti. Yakin kamu Wajib. mempertuhankan Allah? Ya, sampai mati aku menyembah Allah yang Maha Suci lagi Maha Tinggi. Kenapa? Saya rasa kamu bukan mempertuhankan Allah. Kenapa?
Karena kalau saya perhatikan Islam ini lebih condong ke ajaran Muhammad gitu. Makanya saya percaya Muhammad itu adalah Allah, Allah adalah Muhammad. Nah, itu Coba saya itu jujur karena dulu, Anda coba jujur itu dulu kau, karena coba. Anda memandang dari sudut pandang Kristen, karena Kristen Nah, menyembah seperti makhluk itulah juga kuburan kamu, yang karena gitu. kau memandang tidak secara Islam bisa. tentang kekristenan. Sekarang tolong tunjukkan di dalam Al-Quran pengakuan Tuhan bahwa Nabi Muhammad itu diutus untuk menjadi Tuhan bagi umat Islam. Mana dalilnya? Tidak ada dalil, cuma Tidak, secara tapi kalau di logika. agama Anda ada. Roma 14 nomor 9, untuk itulah Yesus untuk itulah Yesus mati agar ia dibangkitkan menjadi Tuhan. Nah, sekarang kamu Jangan ada sama-samakan. Memang Yesus itu adalah Tuhan yang dilantik untuk orang-orang Kristen, angkatan jahat. Itu dalil. Sekarang saya tanya, apakah kamu bisa mengenal Allah tanpa Muhammad? Allah Subhanahu wa taala, tak ada Kalau manusia misalnya tidak ada Muhammad, bisa nggak kau mengenal Allah? Allah tak kau. ada manusia yang bisa mengenal pencipta langit dan bumi sama seperti mengenal benda, nggak ada. Kenapa? Karena pencipta langit dan bumi itu maha gaib, tidak bisa dilihat oleh mata. Maka dibutuhkan nabi, orang yang bisa dipercaya lisannya untuk memperkenalkan Tuhan itu kepada manusia. Yesus memperkenalkan Tuhan kepada kaumnya Bani Israel. Tuhan itu tidak bisa dikenal sebagaimana mereka mengenal Yesus. Itu nggak bisa. Tuhan tidak bisa dilihat sebagaimana mereka bisa melihat Yesus. Tuhan tidak bisa dengar suaranya sebagaimana mereka mendengarkan suara Yesus. Itu pengajaran Yesus tidak pernah berubah sampai Yesus terangkat ke langit. Nabi Musa juga demikian adanya. Nabi Abraham pun demikian adanya. Daud, Salomo juga demikian adanya. Begitu juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memperkenalkan Tuhan itu sebagai hakikat yang tak terlihat, tak tersentuh, tak terjamah, tetapi kebesarannya meliputi seluruh aspek alam semesta. Itu Tuhan itu. Jadi tak ada manusia, tak ada kemudian Nabi Muhammad menyatakan Tuhan itu adalah objek seperti ini, seperti itu yang harus disembah, bentuknya kayak gini, warnanya. Nggak ada. Yesus pun demikian adanya. Hanya orang Kristen ini yang aneh. Kenapa aneh? Karena sejatinya nama Yesus itu hanya diambil. Iya. Nama Yesus itu hanya digunakan untuk membungkus dewa agnostos yang disembah oleh orang-orang Yunani Athena. Jadi Nabi turun, diutus oleh Allah untuk menjelaskan seperti apa manusia berhubungan dengan Tuhan. Bukan seperti apa manusia melihat Tuhan, seperti apa manusia membunuh Tuhan. Nggak ada itu. Jadi para nabi termasuk Nabi Yesus turun ke bumi menjelaskan bagaimana tata cara berhubungan dengan Tuhan yang tak terlihat itu. Begini loh caranya, kata Yesus. Begini loh caranya, kata Yesus. Yesus mengajarkan cara beribadah kepada hakikat yang tak terlihat yang disebut sebagai Tuhan. Nah, sedangkan Kristen beda. Untuk itulah Yesus mati agar ia dibangkitkan oleh Tuhan untuk menjadi Tuhan. Kan jadi dua. Orang-orang Israel harus tahu bahwa Yesus yang kau telah salibkan itu telah dijadikan menjadi Tuhan dan Kristus. Baru dilantik jadi Tuhan. Kisah Para Rasul 2 nomor 36. Itu Tuhan untuk siapa? Tuhan untuk angkatan jahat. Begitu saudariku, ya. Jadi yang memberi validasi bahwa Kristen itu Tuhan yang tiga, Bible itu sendiri. Bahkan praktek-praktek dalam keagamaan Kristen mempraktekkan Tuhan mereka itu tiga, bukan satu. Demikian saudara-saudara. Lanjut. Kabur, ya tuh, takut dia ketahuan Tuhannya tiga. Itu dia makanya kalau dia tidak tiga Tuhan tidak mungkin sombong.
Kumbang. Ya, ada Raden. Raden biasa Muslim sih. Ya, tapi kalau misionaris, kalau ajaran Paulus jangankan Raden, ngaku Romo aja bisa mereka. Bahkan ngaku Rasul, gila kan? Apapun mereka lakukan demi untuk mencari jemaat. Makin banyak jemaat, makin tebal genteng gereja. Cuan. Tapi jangan bilang cukup kita berdua aja ya, Dek. Iya, jangan ada yang Dek. Tadi aja saya. Ini 1400 10% aja 140 loh. Nggak ada satu acan request kapir nih. Lagi new restart ini kali nih, new restart takjil nih. Bukan Dinda. Terlalu menyakitkan ini tema. Sombong banget tuannya 3. Iya, sombong. Tadi 10 pun nggak apa-apa. Bukan. Lu ceritain Tuhan gue 3 gitu loh. Nggak apa-apa, bagus lagi. Mati 1, cadangan 2. Itu Tuhan apa boyband? Rame amat. Allahu Akbar. Belum lagi kalau kita baca Wahyu 5 nomor 6 kan ya, ada 7 roh Tuhan. Kan Tuhan mereka roh, ya kan? Nah 7 roh berarti 7 Tuhan nih, keren kali bah. Bangga lagi. Bangga lah. Tuhannya banyak berlapis itu. Oh, bukan tim takraw, tim voli. Allahu Akbar, Masya Allah. Tuhan kayak boyband rame-rame. Nih wallah satu acan kapir nggak ada request bang. Oh ya? Satu acan nggak ada. Sekalinya naik begitu. Tapi di bawah ada yang bilang nggak bisa di repost. Ada Nggak seperti bisa itu, Bang. di-repost. Iya. Tahu tadi ada 10 menit. Tadi ada pembatasan 10 menit. Oh, pantas. Tidak, teman-teman, Iwan Villa dinaikin algoritmanya ya. Di repost, di share. Ini Apologet Islam Indonesia, komalnya enggak begitu eksis, ada yang nggak dikenal. Takut kan. Yuk, silakan buat sembari ngabuburit mendengarkan dakwah para mujahid bersama dengan panglima kita, gurunda kita ya. Enak lo, tidak terasa tiba-tiba maghrib gitu ya. Pusing aku kalau pagi, Dinda. Aku mau kemana ini? Sudah gitu aku lagi di gunung gitu kan ya. Udah terharusan kan. Mau kemana kita ini? Buka oten semua nih. Ya buka komal kan oten semua. Terus saya nggak pede kalau di komal oten saya lagi dibolangi gitu. Takutnya jaringan kayak tadi ini nah. Kan nggak pede gitu. Iya. Coba di rumah, wah mantap kali kalau pagi-pagi di Komaloten itu bagus sekali, kita bagi-bagi pahala di sana. bukan bagi-bagi mutiara, gurunda. Ya nggak mungkin lah, Om Yesus larang kok membagi mutiara kepada ini titik-titik. Ya, saya share lagi ke mungkin Pak Budi Asali mau ke sini kali ya sebenarnya. Masih mau dia diskusi denganku. Yang benar-benar komitmen tidak mau berhadapan dengan saya lagi itu pendeta MYM. Wah, betul-betul itu udah berapa tahun tidak mau lagi dia. Sekali dia mengatakan aku nggak mau lagi, gara-gara aku tanya
wahyu pertama yang diterima Yesus itu yang mana? Stres dia jadinya. Dia tidak mau lagi ketemu. Itu yang kejang-kejang dibuka dalil minum racun itu kan Gurunda kan? Iya. Sama sekali di bawah. Gak ada ya. Kenapa bisa ya? Kosong, Oten. Kosong. Ya Allah ya Karim. Tapi ini di Ustadz Arif ada 1, 2, 3, 4, ada 5 nih kayaknya nih bang. Wih, keren kali bang. Abang mau naik ke sana? Boleh, boleh. Nanti aku yang naikin. Di sana ada Ustadz Tahta doang. Boleh, boleh, boleh Dinda. Ditutup aja di sini kalau gitu. Oke. Kita, oke. Makasih ya. Makasih ya, Dek. Sama-sama abangku. Masya Allah. Luar biasa memang. Izin ya semua. Ya, ya. Silakan. Maha benar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maha benar Waalaikumsalam. Allah dengan segala firman-Nya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.